Hi, I'm Ollie. Welcome to Oxford Online English. Hai, saya Oli. Selamat datang di Oxford Online English. In this lesson, you can learn how to answer the question, "Tell me about yourself." Dalam pelajaran ini, Anda bisa belajar bagaimana menjawab pertanyaan ceritakan tentang diri Anda. To see more free English lessons, visit our website, oxfordonlineenglish.com. Untuk melihat lebih banyak pelajaran bahasa Inggris gratis, kunjungi situs web oxfordonlineenglish.com. You can also book English classes with our fully qualified teachers. Anda juga dapat memesan kelas bahasa Inggris dengan kami guru yang berkualifikasi penuh, Who can help you with your English speaking, writing, IELTS preparation, or whatever else you need. yang dapat membantu Anda dengan bahasa Inggris Anda, menulis, persiapan IELTS, atau apapun yang Anda butuhkan. Tell me about yourself. This question makes people nervous. Ceritakan tentang dirimu. Pertanyaan ini membuat orang gelisah. What can you say? Apa yang bisa kamu katakan? Honestly, this is a bad question to ask. If Sejujurnya, ini adalah pertanyaan yang buruk untuk ditanyakan. I was giving someone a job interview, I would never ask this question. Jika saya memberikan wawancara kerja kepada seseorang, saya tidak akan pernah menanyakan pertanyaan ini. Because it makes people feel uncomfortable. Karena itu membuat orang tidak nyaman. But you might hear it and need to answer. Tapi Anda mungkin mendengarnya dan perlu menjawabnya. Maybe in a job interview, Mungkin dalam wawancara kerja, or an interview for university, atau wawancara untuk universitas, or an English exam, or somewhere atau dalam ujian bahasa Inggris, else. atau di tempat lain. In this lesson, you'll see answers to this question for 4 different situations. Dalam pelajaran ini, Anda akan melihat jawaban pertanyaan untuk 4 situasi berbeda. 1. In a job interview. 1. Dalam wawancara kerja. 2. In a university interview. 2. Dalam wawancara universitas. 3. In an English exam. 3. Dalam ujian bahasa Inggris. This is the most general example. Ini adalah contoh paling umum. So if you just want a general way to respond to "tell me about yourself," Jadi jika Anda hanya ingin cara umum untuk menanggapi, beritahu saya tentang diri Anda, watch this section. lihat bagian ini. 4. When introducing yourself to new colleagues. 4. Saat memperkenalkan diri Anda kepada rekan baru. Before we look at our sample answers, let's see 4 general tips. Sebelum kita melihat contoh jawaban kita, mari lihat 4 tip umum. First, think about the context you're in. Pertama, pikirkan tentang konteks Anda. Tell me about yourself doesn't mean tell me everything about yourself. Ceritakan tentang diri Anda tidak berarti ceritakan segalanya tentang dirimu. You need to choose where to focus. For Anda harus memilih tempat untuk fokus. example, in a job interview, you should Misalnya dalam wawancara kerja, focus on your professional background. Anda harus melakukannya, fokuslah pada latar belakang profesional Anda. In an English exam, you'll probably give a more general answer. Dalam ujian bahasa Inggris, Anda mungkin akan memberi jawaban yang lebih umum. Secondly, keep your answer short and focused. Our Kedua, pertahankan jawaban Anda singkat dan fokus. sample answers are mostly around 3 or 4 sentences. Jawaban sampel kami kebanyakan sekitar 3 atau 4 kalimat. This is a good length to aim for. Ini adalah tujuan yang bagus. Thirdly,
Remember that this question will usually be asked at the beginning of an interview. Ketiga, ingatlah bahwa pertanyaan ini akan biasanya ditanyakan pada awal wawancara. In most cases, the Dalam banyak kasus, interviewer won't pay much attention to the content of what you say. pewawancara tidak mau membayar banyak, memperhatikan isi apa yang Anda katakan. So don't worry about it too much. Jadi jangan terlalu khawatir tentang itu. The most important thing is that you can answer confidently and coherently. Yang terpenting adalah Anda bisa menjawab dengan percaya diri dan koheren. Finally, here's a suggestion for a general structure. Akhirnya, ini adalah saran untuk seorang jenderal struktur. Make 1 or 2 sentences about your past, 1 or 2 sentences about your current situation, Buat 1 atau 2 kalimat tentang masa lalu Anda, 1 atau 2 kalimat tentang Anda situasi saat ini, and 1 or 2 sentences about the future. dan 1 atau 2 kalimat tentang masa depan. Now, let's see some examples. Sekarang, mari kita lihat beberapa contohnya. I'm currently working in HR for Dell, but actually, as you've probably seen from my CV, Saya saat ini bekerja di bagian SDM untuk Dell, tapi saya sebenarnya seperti yang Anda lihat dari saya CV, my background is in graphic design. latar belakang saya di desain grafis. I've been wanting to get back to graphic design work for some time, and that's why I applied for this position. Saya sudah lama ingin ke grafik desain berfungsi untuk beberapa waktu, dan itulah alasan saya melamar di posisi ini. In this answer, you talk about your current situation, Dalam jawaban ini, Anda berbicara tentang arus situasi Anda, and then add details about your background. lalu tambahkan detail tentang latar belakang Anda. It's a simple answer, but that's fine. Itu adalah jawaban yang sederhana tapi tidak apa-apa. It's focused and clear, Ini fokus dan jelas. and it gives your interviewer the chance to ask for more details if he or she wants. Dan pewawancara memberi Anda kesempatan untuk menanyakan lebih detail jika dia mau. Let's see one more example. Mari kita lihat satu contoh lagi. I've been working in biomedical research for about 5 years. Saya telah bekerja dalam penelitian biomedis selama sekitar 5 tahun. I completed my PhD 4 years ago, and I worked for a small pharmaceutical company here until, unfortunately, it went out of business recently. Saya menyelesaikan PhD saya 4 tahun lalu, dan saya bekerja untuk perusahaan farmasi kecil di sini sampai sayangnya mereka keluar dari bisnis baru-baru ini. So, I'm currently looking for a new position in biotech, pharma, or anything related to my training and experience. Jadi saya sedang mencari posisi baru dalam bioteknologi, farmasi, atau apapun yang berhubungan dengan pelatihan dan pengalaman saya. This answer is a little more detailed. It also doesn't really include information about the future. Jawaban ini sedikit lebih rinci. Itu juga benar-benar tidak menyertakan informasi tentang masa depan. That's okay. The past, present, future idea isn't a template which you have to follow. It's just a way to organize your ideas. Tapi tidak masalah, ide-ide masa lalu, sekarang, masa depan, bukan template yang harus Anda ikuti. Itu hanya cara untuk mengatur ide-ide Anda. Let's look at some language from these examples. Mari kita lihat beberapa bahasa dari contoh ini. In sentences 3 and 4, after in, you need to name a sector. Dalam kalimat 3 dan 4 setelah dalam, Anda perlu memberi nama sektor. For example, I've been working in the education sector for 7 years. Misalnya,
Saya telah bekerja di sektor pendidikan selama 7 tahun. If you want to name a company, use at. For example, I've been working at HSBC for a year and a half. Jika Anda ingin memberi nama perusahaan, gunakan at atau di. Misalnya, saya telah bekerja di HSBC selama 1,5 tahun. Could you complete these sentences to make them true for you? Bisakah Anda menyelesaikan kalimat ini untuk dibuat mereka benar untukmu? Pause the video and try it now. Jeda video dan coba sekarang. Say the sentences out loud. Ucapkan kalimat dengan lantang. Next, let's look at university interviews. Selanjutnya, mari kita lihat wawancara universitas. I've always loved drama, watching plays, and everything else connected with the theater. Saya selalu menyukai drama, menonton drama, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan teater. I've been involved in our school drama society for several years. Saya pernah terlibat dalam perkumpulan drama sekolah kami selama beberapa tahun, both in terms of acting in productions and also working behind the scenes with set design, lighting, and things like that. Baik dalam hal acting, dalam produksi, dan juga bekerja di belakang adegan dengan desain set, pencahayaan, dan berbagai hal seperti itu. I've known for a long time that I want to be an actor, and studying drama here would be a logical next step towards that goal, I think. Saya sudah lama tahu bahwa saya ingin menjadi seorang aktor, dan mempelajari drama di sini akan menjadi langkah logis berikutnya menuju tujuan itu, pikir saya. This answer gives more details about the speaker's Jawaban ini memberikan detail lebih lanjut tentang pembicara, past experience, pengalaman masa lalu, and less information about the present and future. dan sedikit informasi tentang saat ini dan masa depan. As you heard before, this is no problem. Don't feel that you need to have a certain number of sentences about the past or whatever. Seperti yang Anda dengar sebelumnya, ini tidak masalah. Jangan merasa bahwa Anda perlu memiliki sesuatu jumlah kalimat tentang masa lalu atau apapun. Different answers will fit different situations. Be flexible. Jawaban yang berbeda akan sesuai dengan situasi yang berbeda. Bersikaplah fleksibel. Let's see one more sample answer. Mari kita lihat contoh jawaban lagi. I always knew I wanted to be a scientist Saya selalu tahu saya ingin menjadi ilmuwan. even when I was little. My best subjects Bahkan saat saya masih kecil, mata pelajaran terbaik saya throughout school have been maths and science. selama sekolah adalah matematika dan sains. But at this point, I'd like to specialize more, which is why I'm applying to study astrophysics. Tetapi pada titik ini saya akan lebih mengkhususkan. Itulah sebabnya saya mendaftar untuk pelajaran astrofisika. I'm doing my IB next month, and my Saya melakukan IB bulan depan. predicted grade is 40 or higher. Dan prediksi saya grade adalah 40 atau lebih tinggi. I'm hoping you'll offer me a place to study here, and I'm excited to start my studies in September. Saya berharap Anda akan menawarkan saya tempat untuk belajar di sini, dan saya bersemangat untuk memulai belajar pada bulan September. These answers are specialized. They focus on particular subjects. Jawaban-jawaban ini khusus mereka fokus tentang mata pelajaran tertentu. But there are several pieces of language you can use, whatever you study. Tapi pada beberapa bagian bahasa Anda dapat menggunakan apapun yang Anda pelajari. Let's look. Mari lihat. Of course, you can change these phrases to fit your situation.
Tentu saja Anda dapat mengubah frasa ini menjadi sesuai dengan situasi Anda. For example, if you're still at school, you'll probably say are or have been in number 2 instead of were. Misalnya, jika Anda masih sekolah, Anda mungkin akan berkata sedang atau punya menjadi di nomor 2 bukan dulu. Sekarang giliran Anda untuk berlatih. Use these 4 phrases to make your own answer using your own ideas. Gunakan 4 frasa ini untuk membuat jawaban Anda sendiri menggunakan ide Anda sendiri. Pause the video and say your answer out loud now. Jeda video dan ucapkan jawaban Anda dengan lantang sekarang. How was that? You might need to practice a few times to get everything fluent. Bagaimana itu? Anda mungkin perlu berlatih beberapa kali untuk fasih semuanya. Take your time and practice as many times as you need. Luangkan waktu Anda dan latihan sebanyak mungkin sesuai kebutuhan. Next, let's see how to answer "Tell me about yourself" in a more general way. For example, in an English exam. Selanjutnya, mari kita lihat bagaimana menjawab beritahu saya tentang diri Anda dengan cara yang lebih umum, misalnya dalam ujian bahasa Inggris. Honestly, in most English exams, you are not likely to be asked this question. Sejujurnya, di sebagian besar ujian bahasa Inggris, Anda kemungkinan besar tidak akan ditanyai pertanyaan ini. Common international exams like IELTS or the Cambridge exams, questions are more focused. Dalam ujian internasional umum, seperti IELTS atau ujian Cambridge, ada lebih banyak pertanyaan fokus. But it's possible. Tapi itu mungkin saja. Or you might need to answer the question, tell me about yourself, in a different situation. Atau Anda mungkin perlu menjawab pertanyaan itu, ceritakan tentang diri Anda dengan situasi yang berbeda. Let's look at a more general answer to this question. Mari kita lihat jawaban yang lebih umum untuk pertanyaan ini. Well, I was born in Vladivostok, but my dad moved around a lot for his work, so I grew up in different places, Japan, the Philippines, and Malaysia. Ya, saya lahir di Vladivostok, tapi ayah saya sering berpindah-pindah untuk pekerjaannya. Jadi saya tumbuh di berbagai tempat, Jepang, Filipina, dan Malaysia. Currently, I'm working part-time and studying for a master's in film production. Saat ini saya bekerja paruh waktu dan belajar untuk gelar master dalam produk film. I'm pretty interested in film, video production, and things like that. So I'm hoping to work in that sector once I finish my studies. Saya cukup tertarik dengan film produksi, video, dan hal-hal seperti itu. Jadi saya berharap bisa bekerja di sektor itu setelah saya menyelesaikan studi saya. You can see that the answer is more general and personal, rather than Anda dapat melihat bahwa jawabannya lebih umum dan pribadi, focusing on work or studies. daripada berfokus pada pekerjaan atau belajar. Let's see one more. Mari lihat satu lagi. I'm originally from Buenos Aires, but Saya berasal dari Buenos Aires, I've been living here in Dublin for several years now. tetapi saya sudah tinggal di sini di Dublin selama beberapa tahun sekarang. I worked for an ad agency as a copywriter, which is something I never imagined I would do, but I really like it. Saya bekerja untuk biro iklan sebagai copywriter, sesuatu yang tidak pernah saya inginkan saya akan lakukan, tapi saya sangat menyukainya. I was never good at English when I was younger, so it's weird that I ended up working in a job which requires very high-level language skills. Saya tidak pernah pandai bahasa Inggris ketika saya masih muda, jadi aneh rasanya saya akhirnya bekerja, pekerjaan yang membutuhkan keterampilan bahasa tingkat tinggi. I like living here, but I feel like I'd also like to travel and experience living in other places. So I'm thinking about moving to Canada or the US in the next year or so. Saya tinggal di sini, tapi saya merasa seperti saya juga akan bepergian dan mengalami pengalaman hidup di tempat lain.
Jadi saya berpikir untuk pindah ke Kanada atau AS pada tahun depan. This is the longest of our sample answers, but it's still quite short, about 100 words. Ini adalah contoh jawaban terpanjang kami, tapi masih cukup singkat, sekitar 100 kata. Remember that you don't want your answer to be too long. Keep it short and focused. Ingatlah bahwa jangan terlalu lama untuk memberikan jawaban. Jaga agar tetap singkat dan fokus. If you're asked the question, tell me about yourself in an English exam or general situation, let's see some language you can use to build an answer. Jika Anda ditanya pertanyaan, beritahu saya tentang diri Anda dalam ujian bahasa Inggris atau situasi umum. Mari kita lihat beberapa bahasa yang Anda bisa gunakan untuk membangun jawaban. In number 2, you put a company after for and your position after as. For example, I'm working for Google as a tester. Di nomor 2, Anda menempatkan perusahaan setelah untuk dan posisi Anda setelah sebagai. Misalnya, saya bekerja untuk Google sebagai seorang penguji. In number 4, you put an ing verb after about to describe something which you are considering doing in the future. Di nomor 4, Anda meletakkan kata kerja ing setelah about untuk menggambarkan sesuatu yang Anda sedang pertimbangkan untuk melakukannya di masa depan. For example, I'm thinking about changing jobs. Misalnya, saya sedang berpikir untuk merubah pekerjaan. Let's try together. Make your own answer using these 4 phrases. Ayo coba bersama. Buatlah jawaban Anda sendiri menggunakan 4 frasa ini. If you want, add more sentences or details to your answer. Jika mau, tambahkan lebih banyak kalimat yang lebih detail untuk jawaban Anda. Pause the video and make your answer now. Jeda videonya dan buat jawaban Anda sekarang.